走入我的识海。罗峰，我还能饶你不死。把那3颗木牙精交出来。 将会是此战的奇迹。Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat ya. Kita akan melanjutkan Soul Star episode ke-64 ya. Namun sebelum memasuki alur ceritanya, kita tonton dulu preview episode sebelumnya. "而我的名号是，我替马哈讨的债。这而是4方，我们不是3方联合。火焰，你根本抵挡不住，量比你强得多，再配合我的火。 Dan sesuai kesepakatan di episode sebelumnya antara Sing dan juga Yisou, kali ini kristal mulia yang mereka dapatkan diserahkan kepada Yisou dan juga Yoro. Lantas dia pun langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Yoro pun menanyakan kepada Yisou kenapa dia membawa Sing ke tempatnya. Lalu Yisou pun menjelaskan, bukannya tanpa alasan, dia membawanya dikarenakan ada perjanjian khusus. Memang awalnya mereka itu beraliansi antara Vatikan dan juga Eropa dan aliansi AR. Kan Sing di sini ditugaskan Mohendrasen untuk menahan Yisou dalam perebutan kristal mulia. Namun di sini dia tahu Sing mempunyai dendam terhadap Far dari HR aliansi. Maka dari itu dia pun menggunakan hal tersebut untuk bekerja sama dengan Sing dengan membuka keberadaan tempat dari Far. Sedangkan Mohendrasen yang sejak dari awal tahu perselisihan di antara mereka sebelum terjadinya aliansi, dia menyembunyikan titik koordinasi dari tetua Far sehingga membuat Sing pun menjadi agak jengkel. Dan hal itulah yang dimanfaatkan Yisou untuk membalikan arah dari Sing tersebut, sehingga terjadilah kesepakatan di antara mereka berdua. Dan akhirnya kesepakatan pun terjadi. Sing mendapatkan tetua Far dan juga mereka mendapatkan kristal mulia. Namun kondisi tersebut tidak membuat kekhawatiran Yoro terhadap Lopeng dan juga Bingsan berkurang. Alhasil dia pun bertanya-tanya akan kondisi dari mereka berdua. Sementara Lofeng dan juga Esther, mereka sedang bertarung untuk memperebutkan kristal mulia yang ada di bagian lainnya. Dan mereka pun saling jual beli serangan di antara mereka menggunakan senjata andalan mereka masing-masing. Pertempuran itu Lopeng memanfaatkan kelebihan pengendaliannya yang bisa mengendalikan lebih banyak pisau terbang dibandingkan dengan Esther.
Kini Lo Peng telah melampaui 4 pengendalian pisau terbang daripada Esther. Dia pun mempunyai metode, sebagian menahan serangan dari Esther dan sebagiannya lagi langsung dihantamkan untuk menyerang kepada Esther. 'Sayangnya, rencana yang telah dibuat oleh Lo Peng pun harus gagal karena Esther bisa mengatasinya dengan sangat mudah. Walaupun Lo Peng dapat mengendalikan lebih banyak pisau terbang dibandingkan Esther, namun pengalaman Esther tidak dapat dipungkiri dan tidak bisa dianggap remeh. Bahkan dia juga bisa memperkirakan lintasan dari arah pengendalian pisau terbang yang dibuat oleh Lo Peng. 饶你不死。 Lo Peng yang dalam kondisi terdesak pun memutuskan menggunakan senjata Forbidden Shuttle dan menggunakan teknik Condrill miliknya itu. Namun sayangnya, teknik bor kali ini dapat diantisipasi dengan mudahnya oleh Esther menggunakan Mata Abyss yang dapat memanipulasi pikiran Lo Peng hingga Lo Peng pun tidak bisa bergerak sedikit pun. Untungnya, di detik-detik terakhir Lo Peng mampu terhindar dari serangan mental psikis dari Esther tersebut. Dan akhirnya, ia pun berhasil lolos walaupun terkena dampaknya. Sementara di tempat lain, Ming Shan yang telah babak belur pun terus-terusan dihajar Mo Henderson. Namun dia masih kekeh dengan pendiriannya untuk menghentikan Mo Henderson agar tidak ke tempat Lo Peng. Dia pun terus berusaha. Dan pada akhirnya perjuangan dari Ming Shan pun harus terelakkan karena Mo Henderson kini bisa lolos dan pergi meninggalkan tempat itu. Sementara di tempat lainnya, Par yang berhasil selamat dari amukan Sing, dia pun terluka parah. Terlihat dari kondisinya yang sangat berantakan dan juga kehilangan satu lengannya. Namun dia berhasil selamat dikarenakan dia meminum air kehidupan yang diberikan oleh pengawalnya, sehingga pemulihannya pun kini dapat kembali seperti sedia kala. Bahkan lengannya yang putus pun bisa tersambung kembali. Setelah dia pulih, dia pun berinisiatif untuk pergi ke tempatnya Esther. 生命之水， 祭祀元老。 Akhirnya, Yaro dan Yesho pun mendapatkan kabar dari Ming Shan. Walaupun kabar dari Ming Shan ini kurang mengenakan, karena Mo Henderson telah berhasil mengambil kristal mulia dari Ming Shan, setelah kini ia telah beranjak pergi menuju ke tempat Lo Peng, sehingga mereka pun bergegas meningkatkan kecepatannya untuk menghampiri Lo Peng dan membantunya. Sementara Lo Peng masih berhadapan dengan Esther. Lo Peng yang terdesak pun menggunakan kristal mulia sebagai pengalih untuk menjebak Yeshite. Di sini Lo Peng pun melemparkan kristal mulia sehingga Yeshite menghampiri kristal tersebut. Namun di sinilah jebakan Lo Peng diaktifkan, di mana dia menggunakan Condrill di belakang kristal mulia tersebut. Sedangkan Lo Peng bergegas dari arah lain untuk mengambil kristal mulia tersebut. Namun sayangnya, kali ini dia juga harus mengalami kegagalan yang serupa karena Yeshite menggunakan teknik Mata Abyss-nya lagi, sehingga Lo Peng pun tidak dapat bergerak. Bahkan kali ini senjata Lo Peng pun dapat dikendalikan oleh Yeshite. Lo Peng yang dalam kondisi tersebut pun akhirnya menyadari jika master mental yang mengendalikan pikiran seorang master mental lainnya, maka ada kelemahan tertentu di mana sang master mental yang dikendalikan dapat menyerang balik dengan menggunakan arus dari serangan mental yang ia terima. Alhasil, Lo Peng pun dapat mengembalikan serangan mental dari Esther.
Dan di detik-detik terakhir itu juga, Lo Peng pun dapat mengembalikan senjatanya yang telah dapat mengendalikan kembali senjata yang telah dikendalikan oleh Esther. Yang sedikit lagi, teknik bor itu pun hampir menembus kepala Lo Feng. Namun sayangnya, di saat Lo Peng hendak mendominasi pertempuran itu, bantuan dari Esther pun berdatangan. Partisi ini datang untuk membantu Esther, dan bantuan dari Lo Peng pun agak sedikit terlambat. Sedangkan di saat mereka hendak mengambil 3 kristal mulia itu, tiba-tiba dari atas datang Mo Henderson. Namun seketika mereka hendak menggapai 3 kristal itu, tiba-tiba pemain dari Hong pun muncul. Tekanan domain dari pemimpin Hong sangatlah berat, sehingga tidak ada satu orang pun dari kesatria di sana yang bisa dapat bergerak sedikit pun. Pemimpin Hong pun melerai pertikaian mereka dengan menghempaskan mereka, dan akhirnya 3 kristal mulia itu pun berhasil didapatkan oleh Lo Feng. Dengan kehadiran sang pemimpin, para kesatria dari Eropa pun tidak berani untuk menyerang lagi Lo Feng. Lalu Aula Jixien pun memberikan semua kristal mulia kepada pemimpin Hong, di mana mereka menyetorkan 2 kristal mulia, sedangkan Lo Feng memberikan 3 kristal mulia. Lalu Hong pun mengajak mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Mo Henderson yang kesal pun langsung pergi dari tempat tersebut tanpa melakukan percakapan apapun. Lalu Esther mengajak para pergi dari tempat situ untuk mencari kristal mulia yang lain. Sementara di sisi lain, komander tempur yang melihat laporan dari perebutan kristal mulia menyadari jika Lo Peng telah berhasil menghadapi 2 pasukan terkuat dari Dewa Perang, yaitu nomor 3 dan nomor 3 secara sendirian. Dia yakin dengan kejadian ini, Lo Peng dapat memasuki peringkat teratas, di mana ia dapat menjadi orang terkuat setelah Hong dan juga Lei Shan, dan melampaui Esther dan juga Mo Henderson. Setelah pertempuran itu, kini pejuang lain pun mulai takut terhadap Aula Jixien, terutama Lo Feng. Dan jika dalam perbuatan mendatang mereka bertemu dengan Aula Jixien, apalagi dengan Lo Peng, mereka akan dipastikan mundur dengan sukarela. Dan kini para inspektur dari Aula Jixien pun mulai berdatangan ke pulau berkabut tersebut. Dan kini Lo Peng dan Aula Jixien lainnya pun bisa bebas dengan leluasa mencari kristal mulia yang ada di pulau tersebut tanpa ada gangguan dari pejuang lainnya. Bahkan jika menemukan mereka langsung kabur tanpa alasan. Namun sayangnya, pencarian yang mereka lakukan kali ini kayaknya tidak mendapatkan hasil yang begitu bagus. Bahkan beberapa faksi lainnya pun sudah menarik diri dari pulau tersebut karena tidak menemukan hasil yang memuaskan. Namun berbeda dengan Lo Peng, ia masih mencari ke sana kemari karena ia beranggapan masih ada sesuatu yang ada di bawah pulau tersebut. Namun tanpa ia sadari, ia sedang diawasi oleh seseorang melewati monitor. Tanpa alasan yang jelas, dia pun menargetkan Lo Peng dengan menggunakan tentakel miliknya itu. Dan sayangnya, kemunculan wanita misterius kali ini menjadi tanda akhirnya babak ke-64 dari Swallow Star kali ini.